Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Udah lama banget aku nggak buat video karena satu dan lain hal. Dan sekarang aku pengen sedikit sharing aja, cerita-cerita sedikit tentang kehidupan ini ya. Dimulai dari mana ya? Oh ya, teman-teman pernah nggak sih ngerasa atau nggak teman-teman inget waktu dulu ketika kita kecil, kita tuh ditanya sama guru-guru kita, ditanya sama kakak kita, om kita, atau siapapun itu tentang cita-cita kamu apa? Dan kita menjawab dengan lantang, dengan tegas, dan dengan penuh percaya diri. Cita-cita aku pengen jadi presiden, tentara, polisi, dokter, pengusaha, orang kaya. Seolah-olah masa depan tuh milik kita. Dan kalau ada teman kita yang cita-citanya biasa aja, guru-guru kita, om kita, kakak kita nasehatin agar jangan takut untuk memiliki mimpi yang besar, mimpi yang tinggi. Jangan takut, karena mimpi itu gratis. Kalau yang gratis aja kita takut, apalagi yang bersyarat. Akhirnya kita tumbuh dengan rasa percaya diri yang tinggi. Tapi apa yang terjadi setelah kita mulai tumbuh dewasa? Kita sudah mulai bisa melihat realita kehidupan. Yang ternyata kehidupan itu gak semudah dan seindah yang kita bayangkan. Hidup ini ternyata sulit, hidup ini ternyata susah, hidup ini ternyata kejam, hidup ini ternyata gak adil. Dan mendadak semuanya menjadi benar-benar membingungkan. Saat kita masuk kuliah, kita ditanya mau ambil jurusan apa, kita bingung. Saat teman-teman kita masuk ambil jurusan manajemen, kita ya udah deh, gue juga pengen manajemen biar gue bisa kerja di kantor. Teman-teman kita masuk jurusan psikologi, kita pikir iyalah gue juga pengen ngebantu orang-orang untuk lepas dari mental healthy-nya yang buruk gitu. Kalau gitu gue pengen masuk psikologi. Teman-teman kita masuk kesenian agar kita bisa punya karya untuk bangsa ini, untuk bisa menghibur orang, untuk bisa menyampaikan pesan dengan cara yang indah. Kita masuk ke kesenian. Saat teman-teman kita masuk bahasa, kita ikut masuk bahasa tanpa sebenarnya kita tahu kenapa kita masuk jurusan itu. Bahkan di antara kita banyak yang nggak milih jurusan. Maksudnya apa? Maksudnya jurusan apa aja nggak apa-apa, yang penting gua kuliah. Setelah selesai kuliah, kita bingung lagi mau kerja di mana. Bingung kuliah, bingung kerja. Oke, daripada kita pengangguran, ya kerja apa aja yang penting kerja gitu. Setelah kita dapat kerja dan lama-kelamaan kita ngerasa kayaknya kerjaan ini tuh bukan passion gue deh. Kerjaan ini tuh kayaknya gue nggak pantas di kerjaan ini deh. Akhirnya kita berpikir untuk mencari kerja yang baru. Tapi kayaknya itu bukan ide bagus. Kenapa? Karena cari kerja sekarang sulit. Pengen nikah, uang gak cukup-cukup, kendaraan masih nyicil, apalagi beli rumah gitu kan. Dan kita melihat dari jauh sana, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita yang kita kenal, mereka sudah mulai punya hidup yang kita lihat sepertinya mereka bahagia. Mereka lulus dengan nilai yang bagus, mereka kerja di perusahaan yang oke, terus mereka punya bisnis ini itu, terus mereka udah nikah, istrinya cantik, suaminya ganteng, pergi jalan-jalan ke berbagai belahan dunia. Mereka kayaknya happy banget gitu, mereka kayaknya diberi anugerah sekali oleh Tuhan dan kita enggak. Sampai-sampai kita ngerasa kayaknya emang Allah tuh nggak memberikan kelebihan deh sama gue. Gue emang ditakdirin menjadi orang yang biasa-biasa aja. Gue nggak berhak dan gue nggak bisa mencapai impian-impian gue. Ya udahlah, karena ini udah takdir. Bro, sis, bukan kamu aja kok yang pernah ngerasain dan berpikir seperti itu. Aku juga pernah berpikir dan ngerasa kayak gitu. Tapi let me tell you, dan coba inget ini, bahwa dalam hidup kita tuh nggak harus mengetahui semuanya dan kita nggak harus memiliki semua yang kita inginkan. Kenapa? Karena dunia ini cuma permainan, karena dunia ini itu sementara. Karena Allah udah ngasih tahu dunia ini sementara, maka mengejar sesuatu yang bersifat duniawi, mengejar sesuatu yang ada di dunia, itu nggak akan pernah selesai. Selama-lamanya kita nggak akan pernah selesai untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Akan selalu ada orang lain yang lebih cerdas, akan ada selalu orang lain yang lebih sukses, lebih kaya, lebih berpengaruh, lebih punya banyak keahlian dibandingkan kita. Ingat, mengejar dunia itu nggak akan pernah berakhir. Tapi dunia ini itu ada akhirnya. Maka berharaplah pada Allah, karena Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita yang kekal di akhirat nanti. Maka kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memahami sesuatu, untuk bisa sesuatu, kita sudah meluangkan waktu kita banyak untuk bisa memahami itu, kita ngurangin waktu main kita ngurangin waktu makan kita fokus untuk bisa
ahli di bidang tertentu, ternyata kita belum juga ahli, ternyata kita belum juga paham, maka it's okay, ya udah nggak apa-apa. Karena yang penting itu prosesnya, karena Allah melihat proses bukan hasilnya. Kalau kita udah banting tulang peras keringat untuk bisa merubah sesuatu dalam hidup kita, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, tapi ternyata kita nggak mendapatkan itu, it's okay, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena yang penting kita melakukan pekerjaan yang halal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap pekerjaan kita. Ingat, mengejar dunia itu nggak akan pernah berakhir, tapi dunia ini itu ada akhirnya. Maka berharaplah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan memberikan kita kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Oke, sekarang berjanjilah padaku untuk nggak salah fokus. Maksud aku, kalau kita nggak mendapatkan apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah, it's okay. Karena dunia ini permainan. Kalau dunia ini permainan, so jangan serius-serius sama permainan gitu. Karena dunia ini cuma permainan kan. Tapi sebaliknya kita tuh harus fokus, sangat-sangat fokus, bener-bener fokus sama sesuatu yang bersifat akhirat. Kita harus fokus sama ibadah kita harus sungguh-sungguh dalam beramal soleh, kita harus sungguh-sungguh dalam mencegah kemungkaran, kita harus sungguh-sungguh dalam menyeru kebaikan, kita harus sungguh-sungguh dalam ikhlas, kita harus bener-bener bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala udah berikan kepada kita. Kita harus bener-bener bersabar terhadap musibah atau apapun yang menimpa kita. Karena dengan semua itulah kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. So, jangan habisin waktu kamu, energi kamu, pikiran kamu, harta kamu untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Karena dunia itu ada akhirnya, dan mengejar dunia itu nggak ada habisnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala janjiin kebahagiaan buat kita di akhirat kelak. So, kalau kita nggak dapat apapun yang kita harapkan, apapun yang kita cita-citakan dalam hidup ini, it's okay, nggak apa-apa. Karena dunia ini permainan, dan jangan serius-serius sama permainan. Dengan memahami hal ini, kita tuh akan lebih lega, kita akan lebih bahagia, kita akan lebih menerima, dan kita akan mensyukuri semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ingat, mengejar dunia itu nggak akan pernah berakhir. Tapi ingat, dunia ini tuh ada akhirnya. Maka fokuslah pada sesuatu yang bersifat akhirat. Habiskan pikiran kita, energi kita, tenaga kita untuk yang lebih kekal. Jangan habisin waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk sesuatu yang bersifat sesaat. Karena semua itu ada akhirnya. Barakallah. Mohon maaf ya kalau aku ngomongnya ngalor ngidul kesana kemari, cuman itu aja sih yang pengen aku sampaikan. Barakallah. Assalamualaikum.